أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والجود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب العقام صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ومفرج القلوب وعلى آله وصحبه أهل الركوع والسجود أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتخلقوا بمكارم الأخلاق ونحن نبو أراذلها فإنكم إنا فعلتم ذلك هديتم إلى سنة نبيكم ونلتم سعادة الدنيا والآخرة قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini, saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk selalu beristighfar, bertaubat, bertahmid, bertakbir dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dunia ini dari zaman kegelapan minal zulumati ilan nur, zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan menjadi zaman yang sampai sekarang penuh cahaya Islam, cahaya rahmat Allah, mengenal tentang Allah dan Rasul-Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini di tahun 2023 atau 1444 Hijriah, kita semua tengah melaksanakan sholat Id yang ke-142 Idul Adha. Mengingat bahwasanya sholat Idul Adha pertama dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah di tahun kedua dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nilai syariat yang selalu dilaksanakan secara rutin sepanjang masa adalah menyembelih hewan kurban. Tentunya pelaksanaan ibadah ini bukanlah sekedar rutinitas tahunan semata, namun tentu memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Bahwasanya ibadah kurban adalah warning dari Allah, peringatan dari Allah bahwa pada diri setiap manusia selain terdapat akal juga menjadi central power positif, namun juga di dalamnya terdapat nafsu yang memiliki kecenderungan mengajak pada hal-hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh mendapat kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, dirahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam nafsu inilah terdapat beberapa komposisi sifat dan karakter
Di antaranya adalah sifat hewan selain komposisi lainnya. Manakala sifat-sifat ini mendominasi manusia, mendominasi diri kita, maka kita akan selalu berperilaku seperti hewan, bahkan bisa lebih buruk dari binatang. Dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lupa atau yang lalai. Bahkan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan dalam karyanya Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, menerangkan bahwa di dalam diri manusia terdapat nafsu hewan, yaitu bahimiyah dan sabu'iyah. Juga terdapat dua komposisi nafsu lainnya, yaitu nafsu rabbaniyah dan syaitaniyah. Sifat bahimiyah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, kita semua, dimiliki oleh hewan ternak yang ada di dalam diri kita. Manakala karakter ini mendominasi seseorang, mendominasi kita, niscaya kita akan memiliki sifat rakus, sangat rakus, dan berorientasi pada kenikmatan jasmani semata, makan, minum, dan kenikmatan biologis dan lainnya, tanpa memperdulikan dari mana yang memperoleh, apakah halal atau haram, miliknya yang sah atau haknya orang lain. Yang kedua, sifat sabu'iyah ialah sifat binatang buas. Karena itulah kita manusia memiliki karakter mudah marah, membenci, memusuhi, mencaci dan melukai. Sifat Rabbaniyah adalah sifat ketuhanan dengan manusia dengannya. Sifat ketuhanan. Dengan sifat ketuhanan itu, manusia memiliki sifat merasa tinggi dan lainnya, ingin menguasai, ingin mendapat prioritas, ingin mendominasi dalam segala hal, ingin selalu dipuji, marah saat direndahkan, ingin mengetahui segala hal dan sebagainya. Yang terakhir, sifat syaitaniyah adalah sifat yang menyebabkan manusia memiliki perilaku licik, tipu daya, muslihat, menfitnah, curang, dan lain sebagainya. Terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 nomor 10. Tentu empat sifat di atas tidaklah bisa dihilangkan dalam diri kita manusia, karena termasuk bagian darinya. Di sisi lain, empat sifat tersebut sangat berguna bagi kehidupan manusia, dunia maupun akhirat, manakala diarahkan ke arah yang positif. Disinilah isyarah yang dapat diambil dari makna menyembelih hewan korban, yakni seorang yang beriman hendaknya mampu menyembelih sifat-sifat di atas dengan pisau keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keduanya lah seorang mukmin dapat menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan sifat-sifat tersebut untuk tetap stabil dalam koridor ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kendali ilmu dan takwa, niscaya seluruh aktivitas manusia, ucapan manusia, perbuatan manusia akan selalu dalam jalur kebaikan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Surat Ad-Dhariyat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ingatlah bahwa saya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, seluruh aktivitas tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka buruklah pula seluruh aktivitas tubuhnya. Ingatlah, daging itu adalah hati. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Dalam kesempatan lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini dinilai jayyid oleh sisi sanadnya oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dawuh, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala lahu wa'idan min qalbihi." Jika Allah berkehendak baik pada hambanya, niscaya Allah akan memberikan penasihat dari hatinya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ummu Salamah. Disinilah keilmuan dan ketakwaan menjadi kunci utama. Ilmu dan takwa menjadi kunci utama untuk mengangkat harkat dan martabat kita manusia dari derajat yang rendah menuju derajat yang tinggi di sisi Allah SWT maupun di sisi makhluknya sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah ayat 11. Dan firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebaliknya, tanpa ilmu dan takwa, niscaya kehinaan dan kenistaan akan kita peroleh, akan diperoleh seseorang meskipun ia akan diberikan harta, memiliki jabatan tinggi, bernasab mulia, dan memiliki popularitas yang tinggi. Semoga hidayah dan inayah Allah senantiasa membersamai kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam ilmu, hidup dalam iman, hidup dalam takwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim.